Sosok Ratu Sima terkait erat dengan kerajaan Galuh. Parwati, putri dari Maharani Sima, menikah dengan Mandi Minyak, putra mahkota dari kerajaan Galuh. Pangeran ini pun akhirnya naik tahta sebagai raja kedua kerajaan Galuh. Ratu Sima mempunyai cucu yang dikenal sebagai Sanaha. Cucunya ini kemudian menikah dengan Bratasena, sang raja ketiga kerajaan Galuh. Bratasena dan Sanaha mempunyai keturunan bernama Sanjaya. Kelak Sanjaya menjadi raja kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Dia memerintah kerajaan tersebut sejak 723 Masehi sampai 732 Masehi. Ketika Ratu Sima meninggal dunia pada tahun 732 Masehi, Sanjaya diangkat sebagai penggantinya, sehingga dia memerintah kerajaan Kalingga Utara. Kelak kerajaan ini dikenal sebagai Bumi Mataram. Selanjutnya terbentuklah dinasti atau Wangsa Sanjaya di kawasan kerajaan Mataram kuno. Pemirsa, video saya kali ini sangat berkaitan dengan video saya yang sebelumnya, yaitu sejarah singkat berdirinya kerajaan Tarumanagara beserta raja-rajanya, sejarah singkat kerajaan Sriwijaya, sejarah singkat kerajaan Mataram kuno atau Medang Kamulan beserta raja-rajanya, dan urutan raja-raja kerajaan Kediri. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa semuanya yang telah mendukung channel saya ini dengan menekan tombol subscribe, sehingga channel saya ini semakin berkembang. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun versi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran serta koreksi, silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih. Tercatat pada abad ke-5 Masehi, Kediri adalah ibu kota kerajaan Keling atau Kalingga, yaitu sebelum Maharani Sima memindahkan pusat kerajaan Kalingga ini ke Jepara, Jawa Tengah. Kediri adalah ibu kota kerajaan Kalingga yang lama. Maharaja Wisnumurti adalah raja Kalingga di Keling, Kepong, Kediri yang memerintah tahun 594 sampai 605 Masehi. Mengalami perpindahan ibu kota dari Jawa Timur yaitu Kediri menuju Jepara dan Pekalongan, Jawa Tengah, kemudian kembali lagi ke Jawa Timur di era Medang Kamulan. Di bumi Jawa Timur, bumi Kediri adalah bumi yang dipilih para Wisnu yang menitis ke dunia dari zaman ke zaman. Inilah mengapa Kediri dipilih menjadi ibu kota kerajaan oleh semua titisan Bathara Wisnu. Abad ke-5, Kediri adalah ibu kota kerajaan Kalingga yang ada di Jawa. Lokasinya di Keling, Kepong, Kediri di kaki Gunung Kelut. Menurut Prasasti Wanua Tengah III berangkat tahun 830 Caka atau 908 Masehi, berikut adalah raja-raja kerajaan Keling atau Kalingga periode Kediri, Jawa Timur. Prabu Wasumurti yang memerintah tahun 594 sampai 605 Masehi, memerintah kerajaan Kalingga di Keling, Kepong, Kediri selama 11 tahun. Sedangkan kerajaan Kalingga di India diperintah oleh Raja Banu Narasima selama 39 tahun.
Raja Banu Narasima berbesan dengan Prabu Wasumurti, yaitu perkawinan antara Raja Santanu, putra Prabu Banu Narasima, Raja Kalingga di India, dengan Dewi Wasundari, putri Prabu Wasumurti, Raja Kalingga di Daha, Kediri. Prabu Wasugeni, Raja Kalingga di Daha, Kediri, yang memerintah pada tahun 605 sampai 632 Masehi, memerintah selama 27 tahun, beristri Dewi Paramita dari kerajaan Pallava di India dan berputra Prabu Wasudewa. Prabu Wasudewa, Raja Kalingga di Daha, Kediri, yang memerintah selama 20 tahun antara tahun 632 Masehi sampai 652 Masehi. Prabu Wasukawi, Raja Kalingga di Daha, Kediri, yang hanya memerintah pada tahun 652 Masehi. Prabu Kiratasinga, putra Raja Banu Narasima, Raja Kalingga di India, yang beristrikan Dewi Wasuwari, putri Raja Wasumurti dari kerajaan Kalingga di Kleng Kepung, Kediri, berpindah dari kerajaan Kalingga di India karena ia telah diangkat menjadi Raja Kalingga di India menggantikan ayahnya, yaitu Raja Banu Narasima. Ia berkuasa di India selama 13 tahun, dari tahun 619 sampai 632 Masehi. Kemudian ia pindah ke Jawa menjadi raja di Jawa, yaitu kerajaan Kalingga, berkuasa selama 16 tahun dari tahun 632 Masehi sampai 648 Masehi. Prabu Kartikeya Singa memerintah selama 26 tahun, yaitu dari tahun 648 sampai 674 Masehi. Ia juga merupakan keponakan dari Raja Pendeta pendiri kerajaan Sriwijaya, yaitu Dapunta Hyang, yang mendirikan kerajaan Sriwijaya tahun 669 sampai 692 Masehi. Dapunta Hyang menikah dengan putri Sobakancana, putri Prabu Linggawarman, Raja Tarumanegara terakhir, yang berkuasa tahun 666 sampai 669 Masehi. Dapunta Hyang, pendiri kerajaan Sriwijaya, juga pernah melamar Maharani Sima, janda dari Raja Kartikeya Singa, Raja Kalingga Kediri, tapi lamaran itu ditolak hingga hampir menimbulkan peperangan antara Sriwijaya dan Kalingga. Namun dilerai oleh saudara Dapunta Hyang, yaitu Tarusbawa, Raja Sunda pertama, pendiri kerajaan Sunda, yang juga menantu Prabu Linggawarman, Raja Tarumanegara terakhir, dan akhirnya peperangan pun dapat dihindari. Kartikeya Singa mempunyai 2 orang istri. Yang pertama adalah Dewani Loka, putri dari kerajaan Kalingga di India, yang kemudian berputra Buswara yang menjadi Raja Kalingga di India. Istri kedua yaitu Maharani Sima, cucu Prabu Wasugeni, Raja Kalingga kedua Kediri. Dari Maharani Sima ini lahirlah 2 orang anak, yaitu Rani Dewi Parwati yang menurunkan dinasti Sanjaya, dan Rakyan Narayana yang menurunkan raja-raja Kanjuruhan, Dewa Singa, dan Gajayana. Pada masa pemerintahan Maharani Sima tahun 674 Masehi sampai 695 Masehi, pusat kerajaan Kalingga dipindahkan ke sekitar Jepara dan Pekalongan pasca kematian Raja Kartikeya Singa, suami dari Maharani Sima. Dari catatan Tiongkok pula diungkapkan kalau letak dan wilayah kekuasaan kerajaan Kalingga kemungkinan berada di kawasan Pekalongan dan Jepara. Ibu kotanya dikelilingi tembok yang dibangun dari tonggak kayu. Sang raja mendiami bangunan berat bertingkat tinggi
Atapnya menggunakan palem, sedangkan singgasana sang raja dibuat dari gading. Jepara dikatakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Kalingga sebab terdapat tempat bernama Keling, sedangkan kawasan Pekalongan dianggap sebagai wilayah kekuasaan Kalingga karena kerajaan ini dibangun di Pekalongan yang merupakan tempat pelabuhan kuno. Bahkan nama kota ini juga terkait dengan nama Kalingga, yakni Pekalingan. Kemudian kerajaan Kalingga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, Kalingga Utara atau Bumi Mataram diberikan kepada Rani Dewi Parwati, putri pertama, yang kelak menikah dengan Mandi Minyak Raja Galuh kedua, putra Raja Werti Kandayun Raja Galuh pertama, dan dari perkawinannya ini kelak menurunkan dinasti Sanjaya. Kedua, Kalingga Selatan, Bumi Sembara atau Keling, diperkirakan di sekitar Magelang yang diberikan kepada adik laki-laki Rani Dewi Parwati, yaitu Rakyan Narayana, yang kelak menurunkan raja-raja kerajaan Kanjuruan, yaitu Dewa Singa yang menurunkan Gajayana. Berikut ini adalah raja-raja dari kerajaan Kalingga Utara. Rani Dewi Parwati Tunggal Pratiwi memerintah pada tahun 695 sampai 709 Masehi. Dewi Sanaha memerintah dari tahun 709 sampai 716. Sang Brata Senawa atau Sana memerintah dari tahun 716 sampai 732. Prabu Sanjaya Satra Bima Parakrama Yudhe Nipuna Brata Senawa Putra Rakai Medang Sang Ratu Sanjaya yang memerintah dari tahun 732 sampai 754. Dari sinilah tercipta suatu dinasti baru, yaitu dinasti Wangsa Sanjaya, dan kerajaannya pun dikenal dengan nama Mataram Kuno atau Medang Kamulan. Sanjaya adalah pewaris tahta kerajaan Sunda Galuh dari sang ayah Prabu Brata Senawa dan kerajaan Kalingga dari sang ibu Dewi Sanaha. Sebagai ahli waris kerajaan Kalingga, Sanjaya menjadi Raja Kalingga Bumi Mataram pada tahun 732 Masehi. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan Barma Wijaya alias Rakyan Panaraban. Ia adalah kakak seayah Rakai Panangkaran, putra Sanjaya dari Sudiwara, putri Prabu Iswaralingga dari Kalingga Bumi Sambara. Berikut ini adalah raja-raja kerajaan Kalingga Selatan. Prabu Iswara Kesawalingga yang memerintah tahun 695 sampai 742 Masehi bergelar Rakyan Narayana Prabu Iswara Kesawalingga Jagatnata Buanatala. Prabu Iswaralingga yang memerintah tahun 742 sampai 760 Masehi bergelar Rakyan Dewa Singa Prabu Iswaralingga Jagatnata. Prabu Gajayana Lingga yang memerintah pada tahun 760 sampai 789 Masehi bergelar Rakyan Limauna Prabu Gajayana Lingga Jagatnata. Dewi Setya Darmika Utejana menikah dengan Rakai Panangkaran. Kerajaan Kalingga Utara diteruskan dengan Kerajaan Mataram Kuno serta Medang Kamulan yang diperkirakan para ahli berada di daerah Mataram, yakni dekat dengan kota Yogyakarta sekarang. Tapi setelah adanya Rakai Pikatan berkuasa, Kerajaan Mataram Kuno dipindahkan ke Mamrati yang sekarang adalah di daerah Kedu. Selanjutnya pada masa kekuasaan Dyah Balitung dipindahkan kembali ke Poh Pitu, yakni daerah yang masih di sekitar wilayah Kedu. Lalu pada kekuasaan Dyah Wawa
para ahli memperkirakan bahwa pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan kembali ke posisi semula, yaitu di daerah Mataram. Sementara Empu Sendok memindahkan istana Medang atau Mataram kuno ke daerah Jawa Timur. Kisah kelanjutan dari kerajaan Kalingga bisa Anda saksikan di video saya sebelumnya dengan judul Sejarah Singkat Kerajaan Mataram Kuno, Medang Kamulan beserta para raja-rajanya. Berita tentang kerajaan Kalingga terdapat pada catatan dinasti Tang. Cerita pada zaman dinasti Tang, yaitu tahun 618 sampai 906 Masehi, memberikan tentang keterangan Kalingga sebagai berikut. Kalingga atau disebut Dawa terletak di lautan selatan. Di sebelah utaranya terletak Tahenla, Kamboja. Di sebelah timurnya terletak Poli, Pulau Bali, dan di sebelah barat terletak Pulau Sumatera. Ibu kota Kalingga dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Raja tinggal di suatu bangunan besar bertingkat, beratap daun palem, dan singgasananya terbuat dari gading. Penduduk kerajaan Kalingga sudah pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Daerah Kalingga menghasilkan kulit kayu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Catatan dari berita dinasti Tang ini juga menyebutkan bahwa sejak tahun 674 rakyat Kalingga diperintah oleh Ratu Sima. Ia adalah seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kalingga sangat aman dan tentram. Catatan Ising tahun 665 Masehi menyebutkan bahwa pada abad ke-7 tanah Jawa telah menjadi salah satu pusat pengetahuan agama Buddha Hinayana. Di Kalingga ada pendeta bernama Huining yang menerjemahkan salah satu kitab agama Buddha ke dalam bahasa Mandarin. Ia bekerja sama dengan pendeta Jawa bernama Jana Badra. Kitab terjemahan itu antara lain membuat cerita tentang nirwana. Naskah Huai Taita pada abad 12 Masehi, dalam naskah Huai Taita dari Tiongkok, Chow Ju Kua menyebutkan bahwa Cepo atau Jawa disebut juga Pau Chua Lung. Menurut perkembangan sinologi dalam bahasa, para ahli bahasa mengatakan bahwa Pau Chua Lung sama dengan Pekalongan. Pau Chua Lung merupakan penamaan sebuah daerah pelabuhan di pantai utara Jawa pada masa dinasti Sung. Catatan dinasti Ming tahun 1439 Masehi, Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming singgah di Pekalongan. Dia menyebut Pau Chua Lung dengan Wu Cheh yang berarti pulau yang indah. Pertengahan abad 15 Masehi, catatan H. Mahuan, sekretaris Cheng Ho, di dalam Yang Yai Seng Lan, pemandangan yang indah. Berikut ini adalah beberapa peninggalan dari kerajaan Kalingga. Prasasti Tukmas ditemukan di Kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Tukmas bertuliskan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti Tukmas berisi tentang kabar adanya sungai di lereng Gunung Merapi yang airnya jernih, mirip seperti aliran sungai Gangga di India. Prasasti Sojomerto ditemukan di wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prasasti Sojomerto bertuliskan huruf Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Dengan wujudnya ini, para ahli memperkirakan bahwa prasasti Sojomerto dibuat pada abad ke-7 Masehi. Isi prasasti Sojomerto menceritakan tentang kondisi keluarga kerajaan Kalingga. Prasasti Upit ditemukan di Kabupaten Klaten. Isi prasasti ini menceritakan tentang adanya sebuah kampung bernama Kampung Upit yang menjadi daerah perdikan bebas pajak karena anugerah dari Ratu Sima. Saat ini prasasti Upit disimpan di Museum Purbakala Jawa Tengah di Prambanan, Klaten. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keleng, Jepara, Jawa Tengah. Dinamakan Candi Angin adalah karena candi ini berdiri di atas daerah yang cukup tinggi. Kendati terpaan angin sangat kencang dari waktu ke waktu, candi ini tidak roboh dan justru tetap kokoh. Dari analisa karbon diperkirakan Candi Angin dibangun pada masa sebelum pembangunan Candi Borobudur.
Tidak terdapatnya ornamen-ornamen Hindu-Buddha membuat candi ini diperkirakan dibangun sebelum kebudayaan Hindu-Buddha berbaur dengan kebudayaan asli masyarakat Jawa. Candi Bubrah. Candi ini ditemukan di lokasi sekitar Candi Angin. Dinamakan Candi Bubrah karena pada saat ditemukan kondisi candi ini sudah luluh lantah. Dari arsitektur dan gaya bangunannya, candi ini diperkirakan dibuat pada sekitar abad ke-9 Masehi dan bercorak kebudayaan Buddha. Candi yang dibuat dari bahan batu andesit ini berukuran 12 meter x 12 meter. Saat ditemukan reruntuhan yang tersisa tingginya hanya sekitar 2 meter saja. Demikianlah sejarah singkat tentang Kerajaan Kalingga. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ingin menambahkan koreksi, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.